Viral sebuah video di media sosial dugaan adanya pemaksaan penggunaan jilbab atau kerudung di sebuah sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 2 Kota Padang, Sumbar. Larangan perayaan Natal, kewajiban berpakaian muslim, wajib hijab di sekolah-sekolah, kewajiban pandai membaca Al-Quran bagi siswa-siswi dan calon pengantin, hingga persekusi terhadap LGBTQ menjadi fakta tak terelakkan yang sempat terjadi di daerah-daerah Sumatera Barat dalam beberapa tahun belakangan ini. Potret diskriminasi, intoleransi, dan eksklusivisme, terutama dalam bentuk kebijakan inilah yang menjadi alasan bahwa adopsi falsafah ABS-SBK dalam UU Sumbar berpotensi menimbulkan dampak yang lebih mengkhawatirkan. Walaupun diskursus tentang ABS-SBK banyak ditemukan, tapi kurangnya penjelasan yang rinci tentang substansi nilai ABS-SBK membuatnya memiliki nilai universal yang mengarah pada interpretasi umum yang terbuka dan luas. Tidak adanya batasan yang jelas tentang ABS-SBK membuat ruang lingkup pemaknaannya cenderung sangat interpretatif. Dalam regulasi nasional UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing, termasuk membuat peraturan dan kebijakan. Selanjutnya, dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau biasa disebut dengan UU nomor 12 tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 15 tahun 2019, diatur bahwa Perda mengatur kekasan daerah. Frasa kekasan daerah ini yang nantinya dapat digunakan sebagai legitimasi untuk melaksanakan otonomi daerah dan mengakomodir kondisi khusus Sumatera Barat, termasuk falsafah ABS-SBK. Artinya, dengan positivisasi ABS-SBK dalam UU tersebut, berpotensi memicu lahirnya berbagai peraturan daerah dan kebijakan yang diskriminatif. Mengapa? Karena tidak ada interpretasi yang jelas apa yang dimaksud ABS-SBK dalam UU Sumbar, dan tidak ada pedoman mengenai ruang lingkup mana dari ABS-SBK yang dapat dipositivisasi sehingga berpotensi untuk digunakan sebagai dasar legitimasi bagi pemerintah untuk nantinya membuat kebijakan yang bersifat favoritisme pada agama tertentu, terutama agama Islam. Kekhawatiran ini semakin dieskalasi ketika Komisi 2 DPR yang juga merupakan warga Minangkabau menegaskan bahwa ABS-SBK yang ditegaskan dalam UU Sumbar telah berlaku sebagai hukum positif yang akan mengikat secara hukum. DPR juga menegaskan bahwa mereka menyerahkan kepada pemerintah daerah bagaimana memaknai ABS-SBK dalam pelaksanaannya, yang pada pokoknya nilai-nilai masyarakat Minangkabau harus senantiasa relevan dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, serta tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Sementara, tidak ada batasan-batasan sejauh mana pemaknaan ABS-SBK yang dapat dilaksanakan justru sangat multi-interpretatif. Faktanya, sebelum ABS-SBK ditegaskan dan dipositivisasi dalam UU Sumbar, potret intoleransi dan diskriminasi, terutama melalui kebijakan diskriminatif, telah banyak dijumpai di daerah-daerah di Sumatera Barat. Kekhawatiran semakin banyaknya intoleransi dan diskriminasi muncul ketika ABS-SBK secara resmi diejawantahkan dalam UU Sumbar sebagai adat dan ciri khas dari Sumatera Barat. Artinya, UU Sumbar seolah memberikan ruang yang seluas-luasnya pada pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas untuk membuat kebijakan di daerah, memuat nilai-nilai Islam dengan basis ABS-SBK yang pemberlakuannya dipaksakan pula terhadap masyarakat secara umum, termasuk masyarakat non-etnis Minangkabau. Positivisasi syariah Islam dalam daerah yang plural ini tentu akan menimbulkan banyak persoalan. Terlebih, upaya penerapan syariah Islam di Sumatera Barat ini pada hakikatnya merupakan gagasan pokok yang masih terpenjara oleh citra kedaerahan dan etnografis, sekaligus sebagai artikulasi politik yang masih didominasi oleh kebutuhan ideologi untuk melegitimasi rezim-rezim masyarakat dewasa ini. Apa yang dapat kita lakukan? Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan pengujian konstitusional atau constitutional review
terhadap pasal-pasal dalam UU Sumbar yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pengujian konstitusional menjadi kesempatan untuk tidak hanya membatalkan pasal-pasal yang dinilai inkonstitusional, tapi juga menjadi momentum untuk mengembalikan hak-hak konstitusi masyarakat, terutama masyarakat Sumatera Barat yang dilanggar. Selain itu, pengujian konstitusional juga menjadi pencegahan agar kerugian konstitusional yang serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kedua, tentu dengan melakukan monitoring terhadap implementasi ketentuan UU Sumatera Barat. Monitoring dimaksudkan adalah untuk memastikan agar aturan turunan yang dibuat berdasarkan pasal-pasal dalam UU Sumatera Barat, terutama pasal 5 huruf C tentang ABS SBK, tidak serta-merta dijadikan sebagai legitimasi untuk pembuatan produk hukum daerah yang diskriminatif.